Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita hari ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Hari yang indah Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami. Biarkanlah Tuhan terus, walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap mengindahkan Engkau. Hadirat-Mu tetap kami rasakan di rumah-rumah kami. Dan biarkanlah hari ini kami meninggikan Engkau, punya waktu yang terbaik untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami hari ini. Mari sama-sama katakan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Biar hati kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, hanya padamu. Mari sekali lagi dari awal katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu. Saat kami tidak mengerti rencana-Mu Tuhan Yesus, kami mau selalu pegang janji-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, hatiku percaya, hatiku percaya. Katakan hatiku selalu ku percaya. Mari sambil angkat tangan katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, kami percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari dengan iman katakan, hatiku percaya. Hati kami percaya Tuhan, kami percaya Kau dahsyat, kami percaya Kau luar biasa Tuhan. Amin Yesus. Selalu
percaya kepadamu. Biar iman kami tetap teguh kepadamu Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, mulaikan naikkan mazmur kita, mulai naikkan pujian kita, bangun iman kita hari ini. Mari Tuhan Yesus, biarkanlah Tuhan iman kami diteguhkan hari ini. Selagi kami memuji Engkau, iman kami diteguhkan, rasa percaya kami diperbesar kepada Engkau Tuhan Yesus. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Jamah kami Tuhan Yesus, hadirat-Mu yang menjamah kami Tuhan Yesus. Kirala batakara barala batakara barala 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 bas. Haleluya Yesus. Kirala mayaralamu, kirala barala barala barala. Terus sembah Dia Bapak Ibu Saudara, terus sembah Dia Bapak Ibu Saudara, sembah Dia, sembah Dia. Korala bata karala barala 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 bas. Amin Yesus. Sama-sama katakan, hatiku hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku kami percaya Tuhan. Amin Yesus. Hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Haleluya, kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kirala barala 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 bas. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara, berbahasa roh, berbahasa roh. Kirala batakarala barala 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 bas. Kirala warala 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 was. Engkau Allah yang luar biasa. Karena kebaikan-Mu Tuhan,
kami ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Amin Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari dari awal katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Yang percaya sama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, aku percaya. Amin. Kami percaya berkat-Mu atas kami melimpah ya Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan mengalir. Kebajikan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat, sorak-sorai, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, kami percaya Kau dahsyat. Engkau Tuhan Yesus yang meluputkan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Allah yang luar biasa. Hari ini terus Tuhan kami buka hati kami. Kami bawa hidup kami untuk kami mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbicaralah ya Tuhan.
Kami mau punya hati sebagai seorang murid yang mau dididik, yang mau diajar untuk mengerti apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah goncangan. Dan kami percaya Tuhan pada hari ini Engkau akan memberikan sesuatu rema yang indah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah
anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam Perjanjian Lama. Nubuatan nabi Perjanjian Baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi Perjanjian Baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom saudaraku, shalom, selamat hari Minggu ya. Mari pada hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Di bulan Mei kita akan melihat pada hari ini firman Tuhan saya berikan tema yaitu cintai proses, lembutkan hati, serta bersabarlah menantikan hasilnya, karena setiap proses bisa mendatangkan kebaikan. Yang setuju bersama saya katakan amin. Ya, berbicara tentang proses Bapak Ibu saudara, biasanya kita pasti berpikir tentang barang yang belum jadi, lalu lewati satu proses, setelah itu menjadi barang jadi. Ya, nah proses ini sebagai contoh kita akan ambil salah satunya ketika kita melihat hasil barang jadinya yang berupa kursi, ya seperti kursi yang ada di ruang tamu saudara, kursi yang terbuat dari kayu jati, kayu ukiran. Saya percaya kalau kita bisa mendengar jeritan batang kayu yang dulunya besar, pohon yang rimbun itu dipotong, lalu setelah rubuh dia masih dipotong-potong lagi sesuai dengan bagian-bagian yang akan kita gunakan dalam pembuatan kursi. Kalau kita bisa mendengar jeritan sampai akhirnya batang-batang kayu itu menjadi kursi yang sempurna, maka kita akan berkata, aduh, betapa sakitnya proses. Demikian juga kita manusia. Manusia, firman Tuhan juga berkata, dulunya baik, sungguh sangat baik, kata firman Allah. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, untuk kembali menjadi satu makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa, makhluk ciptaan Tuhan yang berguna, makhluk ciptaan Tuhan yang jadi berkat bagi banyak orang. Manusia ini perlu diproses. Dan terkadang kita memperhatikan, di saat kita lewati proses, ada kalanya kita merasa Tuhan itu berdiam saja. Dia tidak peduli dengan hidup kita. Kita kadang bertanya, where are you Lord? Di manakah engkau Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Hal seperti ini terkadang
bisa menjadikan orang percaya. Tidak saja mereka tinggalkan gereja, tapi mereka murtad kembali kepada yang jahat. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh di dalam firman Tuhan. Pahlawan-pahlawan, hamba-hambanya yang pernah melewati proses sampai akhirnya mereka menang. Yang pertama yaitu Abraham. Lalu yang kedua Ayub. Yang ketiga adalah seorang rasul yang besar, yaitu Rasul Paulus. Kita mulai daripada yang pertama, yaitu Abraham. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Allah memanggil Abraham untuk keluar dari kotanya, yaitu Ur Kasdim, Pak Isyara. Ya. Dan pada waktu dia dibawa keluar, dia mendengar panggilan Tuhan dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kepadanya satu negeri yang berlimpah, satu negeri yang luar biasa. Tuhan juga akan memberkati hidup pribadinya berlimpah-limpah, bahkan akan memberikan keturunan yang jumlahnya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi sementara semua janji Tuhan itu belum dikenapi, Alkitab berkata, Abraham sempat mengalami kegagalan di tengah proses menunggu janji Tuhan. Sampai akhirnya dikatakan, kita akan melihat Kejadian pasal 16, Bapak Saudara, mari buka Alkitab Saudara. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di sana dikatakan, adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yaitu ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya itu, untuk menjadi istrinya. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara dikatakan, Abraham setelah 10 tahun tinggal di Kanaan, Alkitab berkata, janji Tuhan belum dikenapi, saudaraku. Ya. Seorang anak ada di dalam kehidupan rumah tangga, itu kebutuhan, Bapak Saudara. Itu sangat dirindukan. 10 tahun, saudaraku, menunggu belum terjadi apa-apa ya. Beberapa waktu yang lalu saya baca di internet, ada seorang artis yang menikah dengan orang yang punya duit. Setelah berjalannya pernikahan kurang lebih berapa waktu, si istri datang ke dokter kandungan, diperiksa, ternyata dokter berkata, engkau tidak akan bisa mempunyai anak. Dan dengan gampangnya istri ini yang seorang artis berkata kepada suaminya, kalau kamu pengen punya keturunan, ayo cari istri lagi. Itulah kehidupan di dunia, Bapak Saudara. Abraham, waktu itu tadi firman Tuhan berkata, dia lupa akan janji Tuhan, makanya dia mulai mendengarkan perkataan istrinya. Dan berlanjut, Hagar diambil menjadi gundiknya, menjadi istrinya yang kedua. Memang menghasilkan anak, tapi lewat kelahiran Ismail sampai hari ini bangsa Yahudi dengan orang-orang Timur Tengah jadi permusuhan. Ini kegagalan yang dialami oleh Abraham, Pak Saudara. Ya. Lalu yang kedua dikatakan, siapa yang mengalami proses yang kedua, kita akan ambil contoh, yaitu Ayub. Dikatakan di sana, Ayub itu orang yang saleh. Saleh dalam bahasa Arab dikatakan solehah. Artinya hidupnya tidak neko-neko. Hidupnya benar menurut perkataan manusia. Hidupnya baik, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi singkat cerita, dikatakan firman Tuhan, pada waktu itu iblis ikut pertemuan di surga, kata Alkitab. Lalu Tuhan bertanya kepada iblis, hei iblis, engkau dari mana saja? Lalu jawabnya, dikatakan firman Tuhan, aku barusan keliling kemana-mana Tuhan. Apakah
Tidakkah engkau memperhatikan Ayub hambaku, kata Tuhan. Ya, dia luar biasa, dia saleh, dia diberkati oleh Tuhan. Lalu iblis berkata apa? Ya, semua itu terjadi karena engkau membentengi hidupnya. Jadi hari-hari ini saudaraku, apalagi di dalam kita mengalami pandemi COVID, krisis, perlindungan penyertaan itu penting. Yang juga katakan amin. Ya. Tapi hari itu iblis berkata, coba Tuhan, kalau perlindungan Tuhan, pembentengan Tuhan meninggalkan Ayub, apakah dia masih bisa mensyukuri akan kehidupannya? Lalu Tuhan berkata, oke, kamu turun sana. Silakan kamu mencobai Ayub, asal jangan kamu ambil nyawanya. Dan firman Tuhan berikutnya berkata, suatu hari ketika Ayub ada di rumahnya, datanglah seorang pekerjanya. Mereka berkata sementara dia sedang mengembalakan ternak-ternaknya dan sebagainya, ada seorang yang merampok habis. Ya, demikian juga anak-anaknya yang sedang mengadakan satu pesta di satu tempat di mana mereka pesta, hancur seluruh anaknya, mati. Ya, orang dunia berkata ludes. Dan hari itu Ayub syok. Dia mendengar semua laporan. Dia tidak bisa berkata-kata. Tapi Alkitab berkata, mari kita lihat saudaraku, Ayub pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ketiga, judul firman Tuhan dikatakan keluh kesah Ayub. Di sana dikatakan, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berkatalah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Setelah peristiwa itu terjadi, pertamanya bisa nerima, saudaraku. Pertamanya dia bisa bertahan. Tapi karena mungkin Bu Isara ya, kondisi yang sedang terpuruk, lingkungan tidak mendukung. Seperti saat ini orang-orang yang kena pandemi COVID, kita melihat mereka lagi kena wabah. Sementara lingkungan saudara mungkin mulai menjauh. Sedangkan manusia itu dikatakan mereka itu makhluk sosial. Orang yang senangnya bersosialisasi dengan sesamanya. Nah, ini setelah ada pandemi COVID, orang yang kena virus COVID-19, mereka dijemput dari dinas kesehatan, apalagi kalau yang jemput pakai pakaian astronot, Bapak Ibu Saudara, ya. Rasanya heboh, sampai kadang beritanya viral, Bapak Ibu Saudara, ya. Udah gitu dibawa ke rumah sakit, mereka diisolasi, Bu Saudara. Aduh, ya. Masuk di berita-berita, bahkan beritanya sampai berita viral itu tidak cuma di kotanya tapi sampai nasional. Orang mulai menceritakan, ya mereka terpuruk. Makanya ada seorang dokter yang berkata, kenalan saya dokter gigi di kota Pemalang, sakit ini bukan saja fisik tapi jiwa, yaitu psikolog, ya, kejiwaan kita, saudaraku, ya. Jadi kalau jiwa kita pada saat menghadapi pandemi seperti ini tidak kuat, kegembiraan mulai hancur, damai sejahtera mulai hilang, maka tingkat imun manusia yang kena COVID-19 pun akan menurun dan akhirnya fatal, ya. Ayub ngalami, saudaraku, waktu itu dikatakan dia habis, dia ludes. Teman-temannya datang bukan memberikan support, ya, bukan memberikan penghiburan dan kekuatan oleh Tuhan, tapi mereka mulai menceritakan, mulai berbicara yang tidak-tidak. Makanya dikatakan firman Tuhan berkata, Ayub mulai membuka mulutnya, bukan untuk memuji Tuhan, bukan untuk mempermuliakan Tuhan, bukan untuk berdoa, saudaraku, tapi dikatakan dia mulai membuka mulutnya dan mengutuk, menyesali hari kelahirannya, ya. Banyak orang seperti itu, ya. Ketika lagi diberkati mereka ketawa ketiwi, saudaraku. Tapi ketika ada di bawah di lembah kekelaman, mereka mulai mengutuk, menyesal mereka hidup. Itu yang dialami Ayub, ya, dikatakan dia menyesal lahir sebagai seorang laki-laki yang keluar dari kandungan seorang ibu yang melahirkan, ya.
Sampai dengan berjalannya waktu, kegetiran ini membawa Ayub terus sampai di ayat-ayat penutup dari kitab Ayub. Dia sadar dan kembali kepada jalan Tuhan. Ya, kita seringkali mendengar satu pujian dikatakan, jalanmu tak terselami, saudaraku. Ya, jalan Tuhan yang diizinkan terjadi lewat proses dalam hidup kita. Kita seringkali tidak mengerti. Tapi begitu kita mulai mengerti, sadar, kita akan kembali ke titik awal, yaitu jalan yang benar. Dan ketika Ayub kembali ke titik awal, semua yang hilang, Alkitab berkata, dikembalikan 2 kali lipat. Itu janji Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan apa? Paulus. Ya, kita tahulah Rasul Paulus itu rasul yang terbesar di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Nama terdahulunya adalah seorang yang bernama Saulus, ya. Saulus ini murid yang paling pintar daripada seorang profesor zaman itu, yaitu Nikodemus. Dia kuliahnya di Mesir, saudaraku, ya, ahli dalam beberapa bahasa. Dan dikatakan firman Tuhan dulu jalannya bengkok, ya, melakukan kejahatan, tapi lewat zaman Tuhan jalannya menjadi lurus. Tapi dalam perjalanan hidupnya, seorang yang luar biasa yang diberkati Tuhan ini, dikatakan dalam pelayanan, dalam kitab suci dikatakan berapa kali kapal yang membawa pelayanan dia tenggelam, saudaraku. Dalam penginjilan ditangkap, masukkan penjara. Ya, ketika dia sedang masuk ke satu daerah, dipakut ular, saudaraku, ya. Disesah berapa kali, saudaraku. Itu yang dialami oleh seorang yang bernama Rasul Paulus. Ya, kita berpikir dia hebat. Tapi suatu hari dikatakan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7, di sana dikatakan dia 3 kali meminta kepada Tuhan supaya duri yang ada di dalam dagingnya ini dicabut. Tapi Tuhan berkata kepada si rasul yang besar ini, Tuhan berkata apa? Duri di dalam dagingmu sengaja aku biarkan supaya apa? Supaya engkau tidak meninggikan diri sehingga mencuri kemuliaanku. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari 3 contoh yang Bapak Ibu Saudara dan saya pada pagi hari ini, kita melihat yang pertama tadi, Abraham sempat gagal. Sekalipun akhirnya Abraham kembali kepada perjanjian, yaitu mendapatkan Ishak. Lalu yang kedua dikatakan Ayub, yang dulunya soleh, yang dulunya saleh, Bapak Ibu Saudara, diproses di pasal yang ketiga, dia mulai ngomel. Dia mulai bersungut-sungut mengutuki hari kelahirannya. Tapi di pasal-pasal terakhir dia pun mengalami pemulihan, dan apa yang hilang dikembalikan 2 kali lipat. Demikian juga yang ketiga dikatakan Rasul Paulus. Orang yang dulunya berdosa lalu kembali kepada jalan Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi di tengah-tengah keberhasilannya pun dia sempat, Bapak Ibu, ya, ada satu permintaan supaya dia tidak mengalami penderitaan. Tidak mau mengalami proses. Itulah manusia. Lalu kalau pertanyaan Tuhan berikan kepada saudara dan saya, ketika engkau sedang mengalami proses, engkau pengen seperti siapa? Abraham? Atau seperti Ayub? Atau seperti Rasul Paulus? Kalau suruh milih, saudaraku, milih siapa? Tapi kalau kita lihat tadi, yang dipilih 3 ini, ternyata di tengah-tengah proses, tidak semuanya lancar, amin. Seorang hamba Tuhan yang sangat diberkati Tuhan, seorang nabi yang bernama Maurice Cerullo, pernah bercakap-cakap ketika dia sedang ada di dalam satu doa puasanya. Tuhan memperkatakan pertanyaan yang hampir sama seperti yang kita pada pagi hari ini kita mendengar, berbicara. Ya, Maurice Cerullo pun mengakhiri pertanyaannya dengan tangisan. Kenapa? Ternyata yang dia rindukan menjadi teladan dalam menghadapi persoalan. Semuanya sempat gagal di tengah jalan. Lalu Tuhan berkata kepada hambanya Maurice Cerullo ini, lalu kamu pengen seperti siapa? Dia menangis. Dia berkata, aku pengen seperti Yesus. Apakah Yesus dahsyat ketika jadi manusia? Alkitab berkata, suatu hari dikatakan di Taman Getsemani, itu taman di Israel sana, yang menjadi saksi bisu daripada kehadiran Yesus menjelang hari penyalipannya. Di situ katakan Yesus tersungkur berlama-lama di Taman Getsemani. Dia berkata kepada murid-muridnya sebelum berdoa, kamu tinggallah
pelemparan batu jauhnya, ya, supaya kamu ada di sana, aku akan berdoa, kata Alkitab. Dan ketika Yesus berdoa, dia berlinang air mata. Dan karena perkara yang dia tahu menjelang hari penyalipannya yang sudah semakin dekat, dikatakan Alkitab berkata, pada waktu dia mengerang, pada waktu dia menangis, pada waktu dia menjerit, firman Tuhan berkata apa? Ada satu keringat yang keluar, peluh, itu sampai seperti darah. Jadi saudaraku, orang itu kalau pembuluh darahnya pecah, itu keluar, bisa keluar ke dalam, keluar tubuh, saudaraku. Nah itu, ya. Jadi orang itu kalau depresi terlalu berat, tidak saja tubuh, tidak saja jiwa yang mengalami, tapi ada dampak yang lain. Itu yang dialami Yesus. Tapi dia tidak bercerita kepada siapa-siapa. Muridnya terlalu jauh, karena dia pengen muridnya tidak mendengar apa yang menjadi keluh kesah gurunya. Tapi dia menjerit hanya kepada Tuhan Allah yang Sang Pencipta. Apa yang dia katakan? Kalaulah boleh ya Bapa, kalaulah boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tapi kalau tidak bisa ya Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Ini satu teladan hidup manusia, saudara dan saya, ketika terpuruk. Apa yang engkau lakukan, saudaraku? Manusia kekuatannya sama dengan kita. Tapi jangan lupa, di atas kita ada Allah Pencipta yang menguasai langit dan bumi, yang pernah menderita menjadi manusia. Hari ini, Bapak Saudara, lalu Yesus menjerit, dan akhirnya dia menang di dalam penyalipan. Sampai di hari Paskah, dikatakan firman Tuhan berkata, Yesus bangkit. Dan karena Yesus bangkit, hari esok kita luar biasa. Hari ini kita alami. Jadi Bapak Saudaraku, mari pada hari ini, firman Tuhan kita sudah dengar dengan jelas. Marilah kita ketika sedang terpuruk, diproses, menyakitkan. Teladan kita di dunia satu, hanya Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, sebelum kita selesaikan ibadah minggu kita pada hari ini, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu sudah kami dengar, firman-Mu sudah kami renungkan pada hari ini. Biarlah apa yang Tuhan perkatakan pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, kami belajar taat. Sekalipun kadang di masa proses, hati kami menjerit, mulut kami berkata-kata, tapi kami tahu Tuhan, Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Bapa, bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, kalau Engkau memberikan teladan tentang Kristus, bagaimana Kristus ketika dia ada dalam kesulitan, ceritanya ada di Taman Getsemani kepada Bapa saja. Sehingga ketika penyalipan, dia menang, dan di hari Paskah, Kristus bangkit daripada kubur. Demikian juga hidup kita. Tolonglah mampukan kami ya Tuhan, supaya kami di masa-masa pandemi COVID dan krisis ini, semua kami bisa atasi. Sebab kami percaya hanya bersama dengan Yesus, kami akan lakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Pada pagi hari ini Tuhan, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Sangir Talaut sampai ke Pulau Rote, lewat kepemimpinan Presiden kami Pak Jokowi, wakilnya petinggi negara TNI Polri bergandengan tangan membangun negeri kami menjadi negeri yang aman, negeri yang jaya, negeri yang diberkati oleh Tuhan. Dan pada hari ini, karena kami percaya, kami berkata-kata di dalam nama Yesus, COVID-19 dan krisis ekonomi seperti yang Yesus percayakan dan perkatakan, dan Yesus ajarkan buat kami percaya di dalam nama Yesus, COVID-19 dan krisis ekonomi diam, tenang. Sehingga bangsa kami diberikan kemampuan untuk menang. Sehingga kembali Tuhan, bisnis boleh normal, dan COVID-19 boleh tinggalkan negeri kami. Dalam nama Yesus. Bersyukur untuk semuanya yang berkati kota kami, kota Selawi di mana kami tinggal. Kami selalu berkata di dalam nama Yesus, radius 50 km ke barat utara timur selatan, dampaknya 250 km Tuhan. Ketika orang masuk ke kota kami merasakan atmosfer damai sejahtera daripada Tuhan, sehingga mereka datang ke gereja kami untuk mereka diselamatkan, disembuhkan, dan dipulihkan. Kami juga memberkati terus hamba-hambamu, gereja-gereja Tuhan hari-hari ini dipersiapkan
di Pentakosta yang ketiga kami bersama-sama bisa menikmati ya Tuhan penuhan jiwa yang terbesar terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami juga berdoa untuk umat kaum mudamu, yaitu generasi Yeremia, anak-anak muda yang penuh dengan Roh Kudus, cinta mati akan Tuhan dan gerejanya. Mereka ada di mana-mana, termasuk di kota kami, termasuk di gereja kami. Terima kasih Bapa. Kami berkati kehidupan umat-Mu, diberkati pernikahan rumah tangga mereka, tempat bisnis mereka, masa depan anak mereka, pekerja sekolah, diberkati mereka semua dengan kesehatan sangat baik. Kami juga memberkati terus Gembala, pembina kami Pak Pendeta Dr. Isyuniko, dengan Pak Wakil Gembala Jakarta dengan Ibu. Kami juga memberkati OTP Rayon 2, Pak Pendeta Beni Gunawan. Kami juga memberkati terus keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta David Cakra, terutama Bu Lelen, saudara-saudara kami, yaitu anak-anak, menantu, cucu Pak David. Mereka Tuhan terus akan dipakai seperti Tuhan pakai papa, opa mereka. Pekerjaan yang belum diselesaikan oleh hamba-Mu Pak David, terus Tuhan akan diselesaikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami juga memberkati Yerusalem, hari-hari persiapan menjelang kedatangan Tuhan. Dan saudara, sebelum tinggalkan tempat ini, angkatlah tanganmu pada Tuhan. Dia memberkati setiap kita berkelimpahan, melebarkan kemah kediaman kita ke kiri ke kanan, sehingga pengaruh pelayanan kita saudara makin hari makin dahsyat, makin hari makin luar biasa, lebih lagi berani lipatkan Tuhan. Maka Tuhan sanggup mampu buat kita berhasil beruntung. Orang-orang sekitar saudara melihat Kristus Yesus Tuhan itu nyata. Yang percaya, yang berpulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus ada di antara hidup saudara dan saya, mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dan ketika Tuhan Yesus datang dua kali tetap setia, didapati beriman sempurna, percaya, berkata amin.